Shalom server, saya tahu mungkin banyak di antara kita yang udah nggak sabar untuk kita bisa ketemu lagi di gereja dan kita mau ibadah sama-sama. Tenang, sabar, dan kiranya setiap kita boleh tetap dengan tekun dan setia beribadah meskipun sekarang kita masih harus beribadah secara online. Dan izinkan saya juga untuk menyapa teman-teman yang dari luar Bandung atau yang ada di luar kota yang justru beberapa bulan ini terobati rasa rindunya karena ada ibadah online. Dan berharap gak lama lagi kita bisa ketemu, dan mari kita terus berdoa kiranya kondisi ini boleh segera pulih dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini Tuhan kumpulkan kami kembali. Kiranya Tuhan boleh menyiapkan hati setiap kami untuk kami boleh siap belajar firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya keterbatasannya tidak membatasi kebenaran firman Tuhan untuk boleh diberitakan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 19. Jika sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi setiap kita. Efesus pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Allah. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ketika pandemi ini baru mulai, istilah lockdown menjadi sangat-sangat populer. Dan belum lama ini kita sempat dihebohkan dengan istilah matahari lockdown. Nah, ketika istilah ini pertama kali mencuat sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, ada begitu banyak spekulasi yang muncul. Ada banyak artikel-artikel yang muncul tanpa dasar penelitian ilmiah, tapi juga banyak sekali artikel-artikel yang muncul yang cukup dapat dipertanggungjawabkan isinya. Nah, kondisi matahari lockdown ini dapat dikatakan dapat menimbulkan banyak bencana alam dan akan membuat kondisi bumi memburuk. Nah, logika sederhananya, jika segala sesuatu di bumi ini membutuhkan yang namanya matahari, dan kemudian matahari itu mengalami lockdown dalam jangka waktu yang cukup panjang, jadi sudah pasti akan ada begitu banyak aspek kehidupan yang pastinya terganggu. Nah, namun kenyataannya sebenarnya tidak seberlebihan judul-judul artikel yang clickbait yang kita temukan di hampir semua platform media online. Nyatanya fenomena matahari lockdown ini memang menjadi sebuah rutinitas begitu ya, terjadi secara rutin setiap 11 tahun sekali. Nah, memang betul bahwa peristiwa yang serupa yang terjadi sekitar 11 tahun lalu di tahun 2009 itu memang bisa dikatakan cukup parah, teman-teman. Dikatakan bahwa di tahun 2009 ini ketika fenomena matahari lockdown terjadi, maka ada begitu banyak negara yang kehilangan musim panas. Kemudian dikatakan banyak sekali sungai-sungai yang membeku lebih daripada di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi membeku lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian banyak terjadi petir dan juga badai di mana-mana. Tapi teman-teman, di tahun ini gitu ya, ketika fenomena yang serupa terjadi, itu ternyata tidak separah 11 tahun yang lalu. Tapi bukan berarti nggak ada efeknya. Dikatakan bahwa tahun ini karena ada peristiwa matahari lockdown, maka salah satu efek yang sangat dirasakan adalah terjadi penurunan suhu sekitar hampir sampai 2 derajat di seluruh dunia. Jadi masih ada efeknya, teman-teman, dan katanya sih masih ada dampak-dampak yang lainnya. Coba teman-teman bisa googling sendiri nanti. Nah, teman-teman coba bayangkan kalau matahari lockdown ini sementara aja itu bisa kasih dampak yang buruk ke seisi bumi. Apa jadinya kalau misalkan matahari itu benar-benar nggak ada, teman-teman, atau menghilang begitu?
Nah, pastinya bencana alam terjadi di mana-mana, bahkan lebih-lebih dari pandemi yang terjadi sekarang, maka manusia nggak akan bisa survive tanpa adanya matahari. Teman-teman, matahari yang mungkin bagi kita biasa aja, kita udah terbiasa menikmatinya tanpa sadar begitu ya. Kalau matahari yang biasa dan kita terbiasa ambil manfaatnya itu hilang, maka itu akan menjadi chaos buat kehidupan kita di bumi ini. Hal yang sejatinya luar biasa menjadi hal yang mungkin rasanya biasa-biasa aja begitu ya. Dan kita baru tahu itu berharga ketika kita harus kehilangan itu gitu. Nah, teman-teman, ini gak jauh berbeda dengan ketika kita ngomongin kasih Allah. Hal yang rasanya sudah gak asing buat kita, sebuah topik yang mungkin biasa aja, sebuah topik yang bisa jadi membosankan buat kita, atau mungkin hal yang kita nikmati seolah-olah kita memang ya kita layak menerima kasih Allah tanpa kita mengusahakannya. We take it for granted. Kita sering lupa, teman-teman, ketika kita berbicara mengenai kasih Allah itu gak bisa lepas dari kematian Kristus dan karya kebangkitannya. Kasih yang mungkin sekarang udah gak ada lagi gregetnya buat kita, padahal segitu besar harga yang harus dibayar oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Teman-teman, doa Paulus yang tadi kita baca bersama-sama diyakini sebagai salah satu doa yang paling indah di dalam Alkitab. Nah, secara khusus bagian yang tadi kita baca merupakan doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Nah, uniknya seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar dari surat-surat Paulus itu dituliskannya dari dalam penjara. Nah, kalau kita baca di perikop sebelumnya, di bagian yang tadi kita baca di perikop sebelumnya di ayat ke-13, di sana Paulus berkata, "Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku." Saya ulang sekali lagi ya, kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Nah, coba perhatikan penekanannya justru bukan karena mereka yang secara spesifik mengalami kesesakan atau jemaat Efesus mengalami kesesakan, bukan. Tetapi justru jemaat Efesus itu sedang dalam kondisi yang sangat khawatir karena kondisi Paulus yang penuh dengan kesesakan di dalam penjara. Nah, disinilah bukti nyata seorang Paulus mengenal betul kasih Allah. Di tengah kondisinya yang begitu menyesakkan, justru Paulus mampu berdoa untuk menguatkan jemaat Efesus. Ini juga yang Paulus rindukan, tentunya saya juga rindukan untuk setiap kita boleh mengenal bagaimana kasih Allah bagi hidup kita. Apa yang memungkinkan, teman-teman, seorang Paulus yang sejatinya membutuhkan penguatan, penghiburan, justru malah dia mampu menguatkan orang lain yang mungkin kondisinya justru jauh lebih baik daripada dia. Paulus mampu oleh karena seperti yang dia katakan di ayat ke-17 yang tadi kita baca bersama, Paulus terlebih dahulu berakar serta berdasar di dalam kasih Allah. Yang Paulus rindukan dialami pula oleh jemaat di Efesus. Nah, yang pertama, teman-teman, untuk dapat berakar dan berdasar di dalam kasih Allah, maka melalui doa Paulus ini kita diajarkan untuk terlebih dahulu mengenal apa itu kasih Allah. To know His love. Di ayat yang ke-18 sampai 19a dikatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Menarik, teman-teman, ketika Paulus menggambarkan kasih Allah dengan sebuah perhitungan geometri begitu ya. Beberapa penafsir meyakini bahwa Paulus ingin mengutarakan sebuah ide kesempurnaan kasih Allah itu layaknya kesempurnaan surga. Kenapa demikian, teman-teman? Karena kata asli yang digunakan, istilah panjang, lebar, tinggi, dan dalam itu sama persis seperti yang dipakai oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 21 yang sedang menggambarkan tentang surga. Di Wahyu pasal 21 di sana di highlight begitu ya. Ketika Yohanes menggambarkan surga itu seperti apa sih gitu ya. Surga adalah sebuah kota berbentuk kubus begitu ya. Kemudian menggunakan istilah panjang, tinggi, lebar, dan dalam, dan itu kata-kata yang sama seperti yang dipakai oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Nah, teman-teman, ada sebuah ide kesempurnaan mengenai kasih Allah, sesempurna kerajaan surga.
Nah teman-teman, terlepas dari apakah Paulus memikirkan ide kesempurnaan ini atau enggak, sudah jelas bahwa Paulus ingin menekankan bahwa kasih Kristus itu melampaui segala perhitungan geometri, bahkan melampaui segala ilmu manusia. Kasih Allah bukan hanya sempurna, namun juga melampaui segala pengetahuan kita. Maka dari itulah, untuk mengetahui kasih Allah ini, Paulus berdoa. Kasih Kristus itu begitu besar dan gak mungkin bisa dipahami dengan akal manusia yang sangat terbatas. Nah teman-teman, ketika mempersiapkan bagian ini, saya menemukan beberapa artikel yang membahas mengenai seorang tokoh. Nah tokoh ini bernama Victor Vescovo. Teman-teman, Victor Vescovo adalah seorang penjelajah. Pada awalnya dia dikenal sebagai seorang pendaki. Dan sampai di satu titik, Victor itu berhasil memecahkan rekor karena dia berhasil mendaki dengan selamat 5 gunung tertinggi di dunia. Oh bayangkan, biasanya satu aja untuk survive itu setengah mati. Victor berhasil mendaki 5 gunung tertinggi di dunia. Dan belum puas dengan pencapaiannya itu, akhirnya seorang Victor yang adalah juga seorang pencinta alam begitu ya, dia mulai menjelajah sisi yang lain. Kalau tadinya dia mendaki gunung, sekarang dia hobi sekali berlayar. Dia menjelajah dari satu samudra ke samudra yang lain. Dan sampai di satu hari di tahun 2019, Victor menantang dirinya sendiri. Dia melakukan penyelaman di berbagai laut dan dia ingin menyelam jauh lebih dalam daripada yang biasanya. Nah, di tahun 2019 yang lalu, Victor pergi ke sebuah palung yang terdalam dan terbesar di dunia. Palung itu dinamakan Palung Mariana yang terletak di Kepulauan Mariana, dan ini lokasinya gak jauh dari negara Jepang. Nah di tahun 2019 Victor itu membawa sebuah kapal selam yang memang dibuat secara khusus begitu ya, untuk tahan dengan tekanan laut yang sangat tinggi begitu. Nah kemudian ternyata benar teman-teman ya, dia berhasil mencapai kedalaman Palung Mariana itu hingga 10 km. Nah ketika saya mencoba mencari tahu kira-kira 10 km itu sejauh apa begitu ya, saya coba searching tadi di Google gitu, dan saya menemukan kira-kira 10 km itu jaraknya seperti dari gereja kita begitu ya, dari gereja kita di Sudirman ini sampai ke pusat kota Cimahi. Nah teman-teman bisa bayangin cukup panjang begitu ya, dan sedalam itulah Victor Vescovo berhasil menyelam gitu ya, menggunakan kapal selamnya masuk ke dalam Palung Mariana. Teman-teman, seorang Victor Vescovo menemukan satu kepuasan ketika dia bisa mencapai tidak hanya titik tertinggi tetapi juga titik terdalam dari bumi ini. Nah teman-teman, seberapa jauh kita punya kerinduan untuk menyelami kedalaman kasih Allah, hingga kita menemukan kepuasan seperti seorang Victor yang mengalami kepuasan yang mungkin gak terkatakan ketika dia mampu mencapai titik tertinggi dan juga titik terdalam dari bumi ini. Seperti jemaat Efesus, kita perlu untuk terlebih dahulu mengenal kasih Allah. Seringkali ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami yang namanya penderitaan, di sana kita mempertanyakan, di mana sih kasih Tuhan? Teman-teman, melalui doa inilah Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sedang tidak bisa memahami kasih Allah, bukan berarti di sana tidak ada kasih Allah, melainkan karena kesempurnaan kasih Allah melampaui segala pemahaman dan pikiran kita. Kasih itu sudah kita terima teman-teman. Kita terima dengan sempurna ketika Kristus mati buat kita. Kasih yang berawal dari kematiannya dan gak akan pernah berakhir sampai ke kekekalan. Rick Warren pernah berkata, God's love is like an ocean. You can see its beginning but not its end. Dan yang kedua teman-teman, kasih Allah yang begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam yang telah kita terima dan terus kita terima ini membentuk kita menjadi pribadi yang semakin hari boleh semakin disempurnakan di dalam Dia. Be perfected in Him. Di ayat yang ke-19b, Paulus berkata di dalam doanya, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Teman-teman, 2 kali Paulus menggunakan kata penuh, namun Paulus menekankan tidak hanya dipenuhi, tetapi seluruh kepenuhan Allah. Nah, hal ini berkaitan dengan Efesus pasal pertama ketika Paulus menuliskan di bagian awal suratnya. Di sana Paulus mengatakan bahwa jemaat
jemaat itu adalah kepenuhan Kristus. Nah, apa maksudnya teman-teman? Ketika kita membaca bagian ini, tentunya kita nggak boleh memahami ini secara material begitu ya, karena sejatinya Allah itu adalah roh. Dan di pasal berikutnya, dari bagian yang kita baca tadi di Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, Paulus mengkaitkan kepenuhan ini dengan pertumbuhan rohani yang sifatnya komprehensif atau lengkap begitu ya. Jadi kepenuhan itu adalah ketika kita punya pertumbuhan rohani yang lengkap, yang komprehensif. Artinya apa teman-teman? Kita dikatakan sempurna ketika kita punya kesatuan iman, kita punya pengetahuan yang benar tentang Kristus, dan yang ketiga adalah kita punya kedewasaan dan tingkat pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Maka berbicara mengenai kepenuhan Allah tidak sedang berbicara mengenai materi, namun berbicara mengenai kesempurnaan. Kesempurnaan kita di hadapan Allah. Teman-teman, seperti sebuah mangkuk yang pecah, Allah hadir mengambil kembali setiap kepingan pecahan itu untuk menyambungkannya kembali satu persatu dan mengembalikan bentuknya ke bentuk semula, atau bahkan ke bentuk yang jauh lebih sempurna. Seperti demikianlah kasih Allah yang menyempurnakan kita. Oleh karena dosa, kita pribadi yang hancur, pribadi yang remuk, pribadi yang gak layak karena dosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya, justru kita diraih kembali. Di sana kita disempurnakan kembali. Kita yang hancur karena dosa, justru kita dilayakkan untuk menerima pengampunan dosa, yang menyempurnakan kita kembali dari segala kehancuran dan kegagalan yang pernah kita alami. Maka dari itu teman-teman, baik jemaat Efesus maupun kita sebagai orang percaya di masa ini, sebuah pesan yang sama sedang diberikan kepada kita. Di dalam segala kesesakan dan penderitaan, mengenal dan menerima kasih Allah adalah hal terutama yang kita perlukan, yang kita miliki di dalam kehidupan ini. C.S. Lewis pernah berkata demikian, "Aku memberitahukan kepadamu oleh karena Allah mengasihi kita sehingga Ia memberikan kita karunia untuk menderita. Penderitaan adalah megafon Allah untuk membangunkan dunia yang tuli. Kita ini seperti balok-balok batu di tangan pemahat yang mengukir bentuk-bentuk manusia. Pukulan setiap pahatannya yang begitu menyakitkan kita adalah hal yang membuat kita menjadi sempurna." Kalau hari-hari ini teman-teman kesulitan terjadi di tengah dunia kita, bukan berarti di sana gak ada kasih Allah. Justru karena Allah mengasihi kita dengan luar biasa, justru karena kasih Allah itu gak dapat kita pahami, kasih itulah yang sedang membangunkan dunia kita yang mungkin sudah tuli sekian lama, dan sedang memahat kehidupan setiap orang-orang yang dikasihinya yang ada di dalam dunia ini, untuk membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Dia, bahkan menjadi sempurna nantinya di dalam kekekalan. Kasih Allah memang mengizinkan adanya penderitaan, namun kasih-Nya juga yang memampukan kita untuk boleh berdiri dengan teguh melalui setiap tantangan dan rintangan. Teman-teman, mari kita menengok sedikit ke belakang. Mari kita mengingat Allah yang sama yang sudah mengasihi kita di masa lalu adalah Allah yang sama yang akan tetap mengasihi kita baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. To know His love and be perfected in Him. Kiranya kasih Allah boleh memenuhi setiap kita, membuat kita menjadi semakin hari semakin sempurna di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Betapa panjang, lebar, dalam, tinggi kasih Allah begitu sulit untuk kami memahami. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh hidup didasarkan pada kasih Allah. Kiranya hari demi hari kami boleh terus mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan, dan terlebih dari itu semua Tuhan, terus ingatkan kami akan karya kematian dan kebangkitan-Mu yang menjadi dasar yang kokoh, dasar yang kuat dari kasih Allah. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami bukan karena siapa kami, tapi justru karena siapa Engkau. Engkau yang mau mati buat kami, karena begitu besar cinta-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak, dan penghiburan serta kasih penguatan dari Allah Roh Kudus
boleh menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Halo Surfer, gue Stefani dan gue senang banget hari ini bisa nyapa kalian di ibadah online. Nah, gue pengen kasih ke kalian beberapa informasi nih. Yang pertama adalah worship fact. Apa sih itu worship? Worship itu adalah penyembahan. Dan saat kita menyembah Tuhan, kita harus memiliki hati penyembahan. Apa itu hati penyembahan? Hati penyembahan itu kita mengarahkan segala pikiran, perasaan, dan semua yang ada dalam hati kita yang kita sengaja arahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan itu gak suka loh kalau kita memiliki hati yang tidak siap untuk menyembah Tuhan. Tuhan bakal sedih. Sama yang kayak Markus katakan. Markus 7 ayat 6-8. So teman-teman, gue pengen ajak kalian semua untuk tetap memberikan hati penyembahan yang terbaik buat Tuhan di setiap minggunya. Mau perasaan kita seperti apapun di setiap minggunya, gue harap kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Gak cuma worship, offering kita juga online nih. Gimana caranya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan melalui online? Dengan cara kalian bisa langsung scan aja barcode Wave Youth Ministry. Kalian bisa langsung memberikan persembahan kalian melalui BCA Mobile, Dana, GoPay, OVO, dan link aja. Dan persembahan kalian akan langsung masuk ke Wave Youth Ministry. Buat teman-teman semua yang punya pergumulan dan punya prayer request tertentu, kalian bisa langsung drop doa kalian di sini. Atau kalian bisa cek juga di description box di bawah. Tenang aja, privasi kalian pasti akan terjaga dan kita bakal doain kalian sama-sama. Setiap minggunya pasti ada yang berulang tahun. Dan gue pengen ucapin happy birthday buat teman-teman semua yang berulang tahun di minggu ini. Siapa aja? Happy birthday buat teman-teman semua, panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan kita tinggal. Walaupun kita masih dalam masa social distancing, tapi kita harus tetap menjalin hubungan sama teman-teman kita. Apalagi teman-teman komit nih, supaya kita tetap bertemu sama-sama. Caranya gimana? Kita ikutan komit online, oke? Dan seluruh updatean yang ada dari Wave Youth Ministry akan kita drop di Instagram @WaveYouthMinistry atau @youth1wave. Jadi tetap cek Instagram untuk stay up to date ya. Let's be a worshiper, not a spectator. Happy Sunday, happy sunny day. God bless you. Hadapi tantangan hidupku di dalam setiap kesesakan. Ku yakin Tuhan punya rencana yang terbaik, yang terindah. Ku serahkan seluruh hidupku. Tuhan kan selalu bersamaku.
badai di dalam hidupku, kasih Tuhan nyata. Takkan pernah aku menyerah hadapi tantangan hidupku. Di dalam setiap kesesakan, ku yakin Tuhan punya rencana terbaik, terindah. Ku serahkan seluruh hidupku sampai akhir takkan ku kuati. Tuhan kan selalu bersamaku, terbang tinggi ku bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku, si Tuhan nyata. Besar setiamu takkan pernah tinggalkanku, besar setiamu takkan pernah tinggalkanku, besar setiamu takkan pernah tinggalkanku, besar setiamu takkan pernah tinggalkanku. Sampai akhir takkan ku kuati, Tuhan kan selalu bersamaku, terbang tinggi ku bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku, lewati setiap badai di dalam hidupku. Sampai akhir takkan ku kuati, Tuhan kan selalu bersamaku, terbang tinggi ku bersamanya, lewati setiap badai di dalam hidupku, lewati setiap badai di dalam hidupku, Tuhan nyata.